Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian bahwa ketika kalian masuk di suatu tempat, di situ kita akan melihat banyak hal dan banyak menemukan orang lain. Di situ juga kalian melihat dari anak-anak, orang yang terpelajar, orang yang dewasa, dan juga orang-orang yang putus sekolah dan orang-orang yang tidak sekolah, tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Lalu kalian bisa melihat apa yang bisa dilayangkan ketika kalian melihat anak-anak yang kecil ini ketika bergaul dengan anak teman-temannya yang kecil. Dan apa yang kalian bayangkan ketika bertemu dengan orang-orang yang ahli ilmu dan juga bertata krama, di situ apa yang akan terjadi? Bagaimana cara bergaul mereka? Lalu kalian ketika melihat orang-orang yang lain adalah segerombolan orang anak-anak yang putus sekolah, segerombolan anak-anak yang tidak pernah sekolah dan tidak pernah mengaji. Bagaimana cara bergaulnya? Bisa kalian bayangkan apa yang akan terjadi? Tentunya akan ada cara bergaul yang berbeda-beda. Bagaimana seorang tokoh ini bergaul, bagaimana cara anak-anak ini bergaul, dan juga bagaimana orang-orang yang tidak pernah sekolah ini pun juga bergaul. Tentunya juga dengan cara kekerasan, saling mengucapkan kata-kata kotor dan berprasangka yang baik, berprasangka yang buruk dan sebagainya. Disitulah Islam datang untuk mengatur, Islam datang untuk memberikan solusi bagaimana cara belajar, bagaimana cara bersikap yang baik. Disitulah Allah memberikan melalui Nabi Muhammad memberikan contoh kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan suri tauladan. Karena tentunya orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang berakhlak baik ini akan menjadi teduh ketika kita pandang. Demikian anakku semuanya, pada kesempatan ini kita belajar tentang akhlak terpuji. Yang dalam Islam akhlak terpuji diantaranya adalah pada bab ini kita akan membahas tentang empat jenis akhlak yang harus kita lalui bersama, kita belajar bersama. Apa yang pertama? Namun sebelumnya mari kita berdoa, mudah-mudahan kita, kalian, dan juga keluarga kalian, orang tua selalu sehat, dan guru-guru kita selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Biridhoillahil Fatihah. Anakku semuanya, akhlak ini memang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Yang maksud dari ayat tersebut adalah bahwa benar-benar dalam Rasulullah, pada diri Rasulullah ini adalah menjadi suri tauladan bagi siapa? Bagi umatnya, bagi diri kita, dan juga bagi kalian. Itulah mengapa penting sekali kita ini belajar dalam hal ini, dalam bab ini kita akan belajar 4. Berapa? 4. Iya, belajar 4 jenis akhlak. Yang pertama husnudzon, yang kedua tawadu, yang ketiga tasamuh, dan yang keempat ta'awun. Itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah husnudzon. Apa?
husnudzon. Husnudzon dari bahasa Arab tentunya, yang artinya adalah berprasangka baik. Berprasangka baik secara bahasa. Maksudnya bagaimana? Secara istilah husnudzon adalah berprasangka baik terhadap perilaku seseorang. Terhadap perilaku seorang kita berprasangka baik, ini namanya husnudzon. Inilah akhlak yang pertama yang harus kita kerjakan. Inilah akhlak yang pertama yang harus kita tekankan dalam hati kita. Kenapa? Karena ketika kita berprasangka baik akan ada hikmah dari itu. Apa yang terjadi? Terhindar dari kekeruhan hati. Husnudzon ini dibagi menjadi dua. Ada dua husnudzon. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah, dan yang kedua husnudzon kepada manusia. Bagaimana maksudnya husnudzon kepada Allah? Husnudzon kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah mempunyai sifat Rahman dan juga menciptakan sifat Rahim. Allah mempunyai sifat apa? Pengasih dan juga penyayang. Yang harus kita yakin bahwa setiap apa yang diberikan oleh Allah, setiap apa yang diberikan kepada hambanya, ini adalah yang terbaik. Termasuk pada diri kita, termasuk pada diri kalian. Mungkin kalian saat ini ada yang berwajah indah, atau mungkin juga kalian mempunyai kelebihan harta. Ini semuanya dari Allah. Atas nikmat Allah. Yang kurang kok, itu pun juga dari Allah. Dan yakin bahwa saya kok masih kekurangan, Pak. Yakinlah bahwa inilah cara Allah memberikan yang terbaik pada diri kita. Inilah yang dikatakan husnudzon. Husnudzon itu adalah yakin dan berprasangka baik kepada Allah dengan selalu bermohon kepada Allah. Selanjutnya adalah selain husnudzon kepada Allah, juga kita husnudzon kepada manusia. Kenapa kok penting husnudzon kepada manusia? Ya, satu contoh. Ketika ada teman kita lewat di depan rumah kita, ada teman kita lewat di depan rumah kita, apa yang akan terjadi? Ketika seorang ini berhusnudzon, mempunyai hati husnudzon, maka dia akan menyapa dan juga akan tenang. Ada teman saya. Mungkin dia mau ke sungai. Mungkin dia mau ke rumah tetangga. Selesai. Tidak ada yang dipikirkan lagi. Tapi coba bayangkan ketika ada teman yang lain lewat dan muncul sifat suudzon tersebut. Nah, ketika kita suudzon, apa yang terjadi? Waduh, teman saya lewat di sini. Wah, ini mungkin mau mencuri, atau mungkin juga ini akan melakukan kejahatan. Lah, apa yang terjadi? Maka hati ini menjadi curiga. Inilah yang dilarang oleh agama, bahwa kita harus berbaik hati, kita harus berhusnudzon, dijaga hati kita. Mudah-mudahan anakku semuanya setelah ini menjadi orang-orang yang selalu husnudzon, termasuk saat ini yang ketika Allah memberikan musibah yang namanya virus, yang namanya corona. Apakah ini menunjukkan bahwa Allah benci padanya? Tidak. Tentunya Allah memberikan yang terbaik pada diri kita. Mungkin saja saat ini Allah memberikan kesempatan pada kalian untuk bersama orang tua. Ya, inilah manfaat, ada hikmah di balik ini semuanya. Yang kedua adalah tawadhu. Tawadhu di sini rendah hati atau juga tidak sombong. Tawadhu ini adalah orang yang meyakini bahwa semuanya atas karunia Allah. Yakin bahwa nikmat yang kita dapatkan ini juga atas karunia Allah. Sehingga orang-orang yang bertawadhu, dia akan mempunyai akhlak yang baik, dia akan santun dan dia akan sopan kepada siapapun. Bertemu orang yang lebih dewasa, dia akan menghormati orang dewasa. Bertemu dengan yang lebih kecil, dia akan menyayangi adiknya yang kecil. Kenapa demikian? Iya, karena yakin bahwa setiap pada diri manusia ini adalah mempunyai kelebihan dan punya kekurangan. Bahkan diri kita juga mempunyai kekurangan, orang lain punya kekurangan, namun orang lain juga punya kenikmatan. Diri kita juga dibarengi kenikmatan. Itulah yang menjadikan kita ini harus saling menghormati. Inilah yang membuat kita ini saling tawadhu,
bertawaduk kepada orang lain, yakin bahwa apa yang ada pada teman kita ini adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan juga apa yang ada badan kita ini bukan orang yang sempurna, kita juga mempunyai kekurangan. Itulah mengapa orang-orang yang mempunyai sifat tawadhu ini selalu disayang oleh seorang, akan selalu dihormati seorang. Kenapa? Karena orang yang mempunyai sifat tawadhu, mempunyai sikap yang sopan kepada orang tua, sopan kepada guru, sopan kepada lingkungan, ini semuanya akan disayang oleh lingkungannya. Kenapa? Karena dia ini meyakini bahwa diri ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Diri ini diciptakan oleh Allah untuk menghormati orang lain, yang mana orang lain mungkin saja akan lebih mulia daripada diri kita. Ini adalah sikap tawadhu. Dan selanjutnya adalah yang ketiga apa? Tasamuh. Tasamuh ini adalah toleransi atau menghormati orang lain. Inilah toleransi, tasamuh. Jadi tasamuh di sini adalah bermakna toleransi, yang mana menghormati orang lain. Bagaimana kita yakin bahwa maksud dari toleransi ini adalah bersikap baik terhadap siapapun dan mengerti dan memahami perbedaan, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dengan berbeda. Tidak sama, saya lebih ganteng, mungkin juga kalian lebih ganteng lagi. Itu contohnya adalah toleransi. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, saling menghormati. Ada juga yang beragama Islam atau mungkin juga beragama selain Islam. Ada juga yang berketurunan Jawa, ada yang juga keturunan luar Jawa. Ada yang dari Madura, ada yang keturunan Lombok, ada yang keturunan Papua. Lah ini semuanya adalah suatu yang ada di Indonesia ini, bermacam-macam pulau, bermacam-macam suku dan bermacam-macam agama. Maka disinilah kita tanamkan sifat toleransi, menghormati agama orang lain, menghormati suku orang lain, dan lain sebagainya. Dalam hal menghormati dan dalam hal tasamuh di sini dalam Al-Qur'an disebutkan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Di situ disebutkan bahwa batasan toleransi di sini adalah dalam hal muamalah. Dalam hal apa? Dalam hal muamalah. Bahkan tidak boleh dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, tidak boleh ini dicampur adukan. Ini adalah yang namanya toleransi. Dan alhamdulillah di Indonesia kita telah ditanamkan oleh para pejuang-pejuang kita, para sepuh-sepuh kita, pada guru-guru kita, bahwa apa? Kita dilahirkan di Indonesia, ini dikenalkan dengan Garuda. Di Garuda itu ada, di cangkangnya itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Walaupun berbeda-beda, namun tetap satu. Inilah yang dimaksud dengan toleransi. Kita saling menghormati orang lain, terserah dari suku apapun, dari agama apapun, kita hormati. Kita juga menghormati mereka, dan orang lain juga akan menghormati diri kita. Biarkan mereka beribadah dengan caranya. Jangan paksakan mereka untuk beribadah kepada kita. Tidak. Bukan itu adalah akhlaknya orang Islam. Tapi Islam akan mengajarkan bagaimana silakan orang beribadah dengan caranya, dan Islam akan beribadah dengan caranya sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Anakku semuanya, yang terakhir adalah ta'awun. Apa ta'awun? Ta'awun inilah tolong menolong secara bahasa.
Secara bahasa tolong menolong. Secara istilah adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah, bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal yang kurang baik, dalam hal yang tidak baik. Ini jangan. Mengapa kita harus tolong-menolong? Kita yakin bahwa kita ini adalah makhluk hidup dan makhluk yang sosial, makhluk yang butuh orang lain. Temannya membutuhkan kita, maka segera kita bantu. Sebisa mungkin kita menahan, tidak mengharapkan pertolongan orang lain, hanya berharapan apa? Mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yakin bahwa hanya Allah lah yang maha menolong pada diri kita, sehingga kita ini akan terhindar dari sikap menagih jasa yang pernah kita berikan, menagih jasa yang pernah kita utangi kepada teman. Wes, kamu punya utang jasa kepada saya, kamu harus, ini akan terhindar. Tapi ta'awun di sini jelas ta'awanu 'alal birri, kepada hal-hal yang baik, bukan kepada hal-hal yang jelek. Demikian anakku semuanya yang bisa saya sampaikan untuk mukadimah hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu bersama keluarga dan juga selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan, jangan sering-sering keluar, belajar di rumah. Semangat belajar, dan insyaallah corona selesai kita akan ketemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya anakku semuanya, sebelum itu kita tutup, nanti ada tugas, dan tugasnya adalah seperti biasa adalah mencatat, dicatat di buku kertas, kemudian nanti difoto, dikirimkan ke WA saya. Paham ya? Baik, iya. Soalnya adalah tuliskan ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat Al-Quran maupun hadis bersama dengan maknanya. Satu ayat Al-Quran dan juga satu hadis bersama maknanya yang berhubungan dengan tawadu, yang berhubungan dengan sikap tawadu. Yang kedua, manfaat atau hikmah dari husnudzon. Tuliskan hikmah atau manfaat dari husnudzon. Saya tunggu jawabannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.